Ternyata tidak sekejam yang Anda bayangkan kan? Wah, ini kayaknya saya kita bisa belajar sih, Pak. Bisa baca? Tradisi. Oke, Tradisi naik haji. kita baca 1 menit. Tradisi. Ini tuh tradisi. So you had used the control group and Mbah right, Priyo. okay, there were in the total report. Okay. Including 27 subjects in the heat Enografi juga Pak, saya enografi kemarin disertasinya. Saya disertasi enografi, spread lay. Benar nih, kolaborasi. Kalau kolaborasi, Yang ya, Enografi. saya kan dulu dapat soft course etnografi. Mantap dong. This isn't going to make any difference whether it's at Julian or whether it's at any other university. Right? This is flat out mathematical reasoning. It's about as independent of culture as you can get. Unlike some of the other projects, right? Yours is really, you could do this project and the results will be the same. Or there's a very high probability that the results will be the same. If the results weren't the same, that would be a finding that would require a lot of further study. Observasi partisipan deh. Observasi partisipan pakainya. Saya, Fotografi itu. iya, observer aspek. Iya, langsung Langsung ikut ikut semua. ikut semua kegiatan. Oke, punya siapa ini? Ya, monggo, ceritakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ziarah makam keramat Mbah Priyo di Jakarta ini, hasil penelitian saya ketika mendapatkan short course etnografi. Bisa lebih keras. Jangan takut-takut Pak, suaranya dibesarkan dikit. Oh ya, penelitian yang saya lakukan itu berkenaan dengan makam. Jadi pemahaman masyarakat Indonesia itu ada membedakan makam keramat dan Makam biasa. makam biasa. Pemahaman masyarakat umum, terutama warga Nahdliyin itu, bahwasanya makam, masjid dan sumur itu menjadi medan budaya. Nah, memang berdasarkan hasil penelitian saya, rata-rata komunitas dari warga Nahdliyin yang berziarah di makam Mbah Priyo. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut bahwasanya ternyata makam, kunjungan ke makam keramat yang diyakini sebagai waliullah itu mengalami pemaknaan yang berbeda antara peziarah lokal dan peziarah yang dari luar daerah. Dan di sini saya belum sempat masukkan itu. Jadi ada dua kategori pemaknaan. Karena dari beberapa hasil penelitian saya sebelumnya ternyata peziarah memaknai makam secara berbeda, dan itu ada semacam kekuatan untuk mendatanginya berulang kali ketika mendapatkan problem yang sama. Sebagai contoh, ketika seorang tidak rela dimadu perempuan atau diperistri kesekian oleh laki-laki, maka mengadunya ke makam Nyi Mas Gandasari di Cirebon. Dan itu saya dapati beberapa catatan mengenai perihal seperti itu. Jadi mereka datang dengan maksud ketika mereka ke Nyi Mas Gandasari akan dikabulkan hajatnya. Begitu juga di daerah Tasikmalaya, ketika seseorang berhajat ingin naik haji, maka mereka mengunjungi makam Syekh Muhi Pamijahan. Padahal di situ ada beberapa area makam yang memang dikeramatkan, ada Syekh Panjalu dan lain sebagainya. Jadi bagi saya sangat menarik ketika di Mbah Priyo ini apa yang sesungguhnya terjadi, makna apa yang dimaknai oleh peziarah terhadap makam Mbah Priyo. Dan ternyata memang berdasarkan penelitian saya,
ada beberapa orang yang memang sudah tinggal di sana beberapa tahun. Beliau mengatakan ketika kita ingin menuntut ilmu atau menambah kecerdasan, maka cukuplah sekolah. Jadi bicara ketika intellectual exercise, kita cukup di sekolah, lembaga-lembaga pendidikan formal. Tapi kalau bicara spiritual exercise, maka makam keramatlah yang menjadi tempat untuk dituju. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari segi tulisan dulu and then substance. Coba lihat judulnya, The Tradition of Pilgrimage of the Sacred Tomb. Analysis of the meaning of the pilgrimage at the tomb. Right. Itu unnecessary. Kayak ada. Saya bisa menghilangkan the dua yang pertama, kan? Tradition of pilgrimage to sacred tombs. Yes. Itu yang pertama. Jadi if you can delete the word, Traditional. delete the word. If you can delete 5 words, delete 5 words. Tradition. Tradisional. Enggak, tradition. Tradition aja. Tradisi. Tradition. Kemudian again kita menemukan konsep-konsep seperti barokah dan karomah. Iya. What does that mean? What do they mean? Barokah apa? Karomah apa? Apa bedain barokah dan karomah? Apa bahasa Inggrisnya terjemahan barokah? Tidak, Bless. nggak cocok juga. Karoma itu apa ya? Bless juga kan? Kalau saya memaknai gini, Pak, barokah itu berupa bertambahnya nilai kebaikan. Seperti ketika datang ke ke makam, maka salah satunya hajinya dikabul. Nah, ketika berkaitan dengan karomah itu berupa Ya, saya mengerti itu. Karoma itu pertolongan. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau saya Pertolongan ya? Orang Karomah. bule, rambut blond, mata biru. Barokah, karomah itu apa sih, Pak? Bahasa Inggris. belum saya temukan. Barokah itu bless. Karomah? Kalau karoma itu mungkin help ya, pertolongan gitu. Ya, Makna Itu. sebenarnya itu dari ini kan karim. karim, Itu artinya kebaikan. Dimuliakan. Ya, kemuliaan, Dignity. jadi dignity. Jadi orang yang punya karomah itu sebenarnya diberikan Dimuliakan. dignity oleh Allah karena itu dia punya Dignity. supernatural powers dan lain sebagainya. Itu loh. Tapi itu harus cepat dikasih tahu. Otherwise orang akan bertanya-tanya karena Anda menyebut ini berkali-kali. Iya. Ya. Karoma apa itu? Dignity ya. Istilah ini kan harus paham. Kemudian perhatikan kalimat pertama. Activity pilgrimage. Apa itu maksudnya activity pilgrimage? Aktivitas. Pilgrimage. Padahal pilgrim itu ada aktivitas gitu ya. Penerjemahan bahasa Indonesia yang langsung ke bahasa Inggris. Aktivitas Ziarah. dan justru saya melihat konsep ziarah yang penting di sini juga mungkin Anda gunakan. Itu lebih menarik karena your whole thesis di sini adalah tentang ziarah. Justru itu yang ini karena kalau pilgrimage ini orang khawatir berpikir langsung haji umrah. Haji ya. Gitu. Kira ini haji. Kalau pakai bahasa Kira naik langsung haji kan? ziarah. Ternyata kok naik haji ada Ke ininya, ada walinya, Mbah Priok. ada ininya, Mbah Prioknya gitu kan. Iya. Berarti Ada langsung istilah lain untuk ziarah itu visitation. Jadi bukan pilgrimage. Visitation. itu kalau visitation itu berarti udah langsung ziarah yang Iya. ke tanah suci atau apa gitu. Visitation. Visitation to the tombs of the saints. Jadi bukan pilgrimage. Pilgrimage itu kan lebih perjalanan. Itu lebih cocok untuk umrah dan haji. Dan mungkin istilahnya bukan sacred tomb tapi lebih pada tomb of the saint gitu. Jadi Iya. bukan tombnya yang sacred tetapi dia orang yang sacred kan. Jenazahnya dan mayatnya yang sacred, bukan tombnya itu sendiri kan. Jadi makanya orang istilahnya tomb of the saint biasanya. Unless of course Anda mau benar-benar sengaja menggunakan istilah sacred tomb yang monggo saja gitu. Ya, karena itu kuburannya yang suci gitu. Keramat. Yang keramat bisa saja. Jadi Anda menerjemahkannya dengan kuburan yang keramat misalnya bisa saja. Tapi istilah bahasa Inggrisnya juga ada alternatively tomb of the saint. Tomb.
Besi. Nah, di sini Anda assume bahwa orang tuh Secret. melakukan pilgrimage to the tomb untuk Tidak. Tidak. again di sini please bedakan antara prayer sama supplication. Prayer itu lebih pada sholat. Berdoa itu adalah supplication. Yang Anda maksud apa? Oh, doa. Oke. Bahkan sebenarnya di sini kan ada wasilah biasanya, right? Intercession. Nah, jadi Anda menggunakan istilah intercession. Pak, istilah-istilah yang seperti itu kita bisa lihat di mana, Pak? Misalnya kayak Google wasilah, Google apa? saja. Tapi Anda harus Akademi. punya rasa bahasa juga, Anda harus tahu berbagai makna-makna yang berbeda. Karena itu, ini kan bahasa agama ya, bahasa Iya, agama, iya, bahasa Pak. langit. Agama, Jadi Anda bahasa harus langit. benar-benar tepat dan akurat, jangan sampai salah. Atau mungkin nggak usah diterjemahkan aja ya, Bro? Nggak bisa. Ya, enggak. Enggak, harus dijelaskan. Kalau kita Kalau lihat, dia tidak bisa diterjemahkan berarti dia incomprehensible, berarti dia tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dianalisis dan tidak bisa Nah, maksud saya dikategorisasi. menggunakan bahasa asli dijelaskan, cuma tetap menggunakan misalnya kayak Ya, boleh ziarah aja. gitu, tapi ada Saya lebih senang penjelasannya. menggunakan terjemahannya, tapi kemudian ada parafrasenya. Karena kadang-kadang itu kan kontekstual. Seperti tadi, karomah itu sebenarnya maknanya dignity. Tetapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris dignity, orang tidak mengerti makna sentral dari karomah itu sendiri dalam tradisi Jawa Islam misalnya. Ya, karomah itu juga menyangkut masalah supernatural powers, untuk memperoleh supernatural powers. Ya, jadi menurut saya kalimat ini apa ya? Klise, bukan klise, tapi it's a known fact gitu. Bahwa orang itu ke kuburan itu bukan hanya untuk sholat atau berdoa, it's a known fact. Bahkan kalau Pak Mak baca ini mungkin dia akan komentar seperti itu, karena ini memang tradisi Jawa sebenarnya. Yang pertama Ziarah. visited, nanti visited. visited. Oh, visited the secret tomb. Again, di sini Anda pakai present tense. This study focuses, and this study used. Diseragamkan aja, dipermudah aja, simplify your life. Pakai simple present tense saja. Dan jangan mengulang-ulang. This study focuses, this study used, this study noted, enggak, ya kan? Dimulai dengan this study, this study, this study. Karena mau pasten tadi. Dan hindari penggunaan pilgrims, pilgrimage. Cari kata lain, sinonim. Sehingga kalau dia dibacakan aloud, itu dia tidak menyesakkan dada atau membuat sulit di mulut. Pilgrims, pilgrimage, itu susah. Dan mungkin kalau Anda mau menggunakan Mbah Priok, ya, that's fine karena itu nama Tempat. aliasnya. Tapi mungkin to give respect, Anda kasih nama aslinya. Mbah Priok itu nama aslinya siapa? Dan kita masih belum tahu dia ini peranan dia ini apa sih waktu dia hidup. Ada informasi sini? Ada. Enggak di abstrak ini? Enggak ada. Anda tahu, ada yang tahu sejarahnya Mbah Priok? Enggak. Hah? Nggak ada orang yang tahu di sini. Jadi tanggung jawab Anda untuk menginformasikan kepada kita. Kenapa kita harus membaca riset Anda tentang Mbah Priok ini? Significance dari figurnya Mbah Priok ini apa? Apakah dia dulu tukang Pejuang. bakso yang jualan bakso yang enak, atau dia, tukang pijit, atau dia seorang alim, seorang ustadz, kiai? Tell us, inform us, educate us. Ya. Jadi sekalipun orang itu punya alias, selalu Anda harus give respect to them dan kasih nama formal. Full. Anda bisa pakai Bung Karno tapi sebutkan nama Soekarno.
Ini Anda sudah pakai istilah medium to establish communication with God. Itu kan yang saya maksud dengan wasilah tadi. Intercession. This should be the first sentence. If I think this person is confusing, I don't know. Jadi mungkin satu, hati-hati menggunakan central concept. Di sini penggunaan central conceptnya adalah pilgrimage. Ya. Itu mungkin bisa, tapi menurut saya agak kurang tepat. Of state legitimacy and authority. Karena konsepnya ziarah. Walaupun Anda bisa menjustifikasi. Kemudian kalau koja ini saya hilangkan, apakah pengaruh? Atau North Jakarta saya buat Jakarta saja? Atau saya hilangkan saja koja North Jakarta? Itu bagi saya trivial informasi, itu tidak relevant. Anda bisa taruh di body Anda, di abstract atau di introduction. State authority. Kemudian yang Anda bicarakan ini apa sih? Tentang apa sih? Field of study Anda itu apa sih? Makna pesiar. No. Prodi Anda apa sih? Prodi. Kalau prodi saya psikologi. Psikologi. Iya. Jadi di mana letak psikologi? Ini penelitian saya, Pak. Iya, Antropologi Hah? agama. Antropologi agama. Ketika antropologi agama. Tapi Anda dari prodi psikologi. Psikologi. Tapi Anda meneliti tentang antropologi agama. Boleh Anda? Enggak. Ini jurnal, Pak, bukan. Short course, Pak. Dapat short course, bukan disertasi saya. Oh. Tapi kan No. harusnya ada Saya framework-nya. berusaha melokasikan riset Anda itu di dalam body of knowledge of social sciences and Itu nilai-nilai humanities. psikologi. Anda ini di area mana? Di subjek apa? Psikoantro, Pak. Kalau saya mencoba nanti mengkombinasikannya seperti itu. Oh, tapi di mana teorinya? Oh, belum masuk teori ya? Belum. Belum ada teorinya. Kemarin. Di sini salah satu ingredients dari research itu adalah ada teorinya. Ada sih sebenarnya. Jadi orang baca abstrak Anda tuh dia udah tahu, tanpa dia tahu Anda prodi dari mana, dia udah tahu ini, oh ini masuknya sosiologi, oh ini masuknya antropologi, oh ini masuknya religious studies, oh ini Islamic studies, oh ini hermeneutics, oh ini FIB, oh ini ekonomi itu. Ini saya nggak jelas. Saya ini terakhir, tapi jurnal sih. Field of study Anda apa? Ada beberapa. Dan arah Anda itu mau kemana? I rely on approaches from both Ini seperti kayak etnografi ala-ala Islam Jawanya Mahmud. Ini tidak ada informasi itu. Bahkan Anda tidak nge-couch ini dalam konteks Islam, bahkan ya. Tidak ada kata Islam di sini. Tidak ada dalam konteks misalkan budaya Jawa atau budaya Betawi. Kalau sign dari misalnya barokah dan karomah itu apa nggak bisa dibawa ke itu, Pak? Bapak bilang kan tadi nggak ada Islamnya. Ya, tapi assuming saya ini orang New York yang Oh. matanya biru. Oh iya, iya, iya sih. Barokah dan karomah ini tidak Betul. dijelaskan. How am I supposed to know? Baita ada Iya, saya antropolog sosial budaya. Saya pasti tertarik dengan hal-hal seperti ini juga, meskipun itu adalah apa namanya termasuk pada antropologi klasik, gitu ya. Tapi ada minimal ada dua isu yang bermasalah di sana. Satu bahasa, dua substansi bahasa. Kalau bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita itu kepada orang lain kalau bahasanya aja sangat salah. The idea is to communicate, ya kan, to communicate with